Di bulan-bulan yang mulia seperti begini, dalam bulan Ramadan tentunya, adalah seyogianya setiap kita adalah mengkabarkan kepada sanak famili kita atau kerabat kita yang memang mereka memiliki harta yang cukup dan itu adalah sudah wajib mengeluarkan zakatnya, maupun dari perdagangannya atau dari peternakan dan lain sebagainya, itu adalah udah kewajiban bagi kita untuk dapat mendakwahi mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wakaf itu adalah harta yang terdiam, namanya dari waqafa yakifu. Jadi waqafa itu berhenti. Jadi ya, seperti ini, kita mewakafkan tanah, itu kan sesuatu yang dia berwujud lalu menetap di situ. Ya, jadi tidak kemana-mana begitu. Ya, jadi adalah wakaf itu adalah suatu harta yang diberikan, yang itu menetap di situ dan dia berbentuk. Ya, sementara zakat itu adalah memang dia sifatnya apa? Ya, dari harta yang kita berikan itu dari untuk mensucikan harta yang kita miliki sendiri. Ya, sementara wakaf itu kan dia bentuknya sunnah. Bentuknya sunnah, bukan wajib. Ya, bentuknya sunnah. Itu saja, Pak. Wakaf bisa. Nanti kan akan yang terpenting nanti harus ada akad pertamanya. Sekarang Bapak mau umpamanya si fulan mau berwakaf tanah umpamanya atau rumah, ya. Maka si orang yang menerima wakaf itu sendiri, maka dia harus menunaikan amanat dari orang yang pewakif, ya, harus menunaikan itu. Tidak boleh dalam lalu dipakainya untuk makan atau enggak seperti itu. Jadi harus dia memang diberikan dalam nanti walaupun dia uang pertama, tapi harus dibentuk dalam bentuk jenis barang seperti itu. Dan yang penting kan dia ngirim uangnya, nanti udah jelas itu Bapak berapa mewakaf. Umpamanya dia mau mewakaf 2 meter, mau wakaf 3 meter, 10 meter, itu maka sesuai dengan jumlah dari uang dari 10 meter atau 5 meter tersebut. Jadi itu kita sudah berwakaf ya dengan sesungguhnya dengan bentuk. Ya, walaupun kita kirim dengan uang begitu. Nah, seperti itu, Pak Haji. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Apakah mengendap selama 1 tahun atau suatu waktu? Yang pertama Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bila itu adalah zakat mal yang itu adalah harta yang tersimpan, ya, tersimpan atau zakat profesi, ya, dari profesi yang dia miliki, maka itu sifatnya adalah fleksibel. Sifatnya fleksibel. Boleh dia setiap bulan. Yang terpenting adalah memenuhi dari takaran nisabnya. Ya, mulai dari dikatakan oleh para ulama gitu, mulai dari 6 juta ke atas. Ya, 6 juta ke atas sudah bisa kalau seandainya itu yang umpamanya yang setiap bulan. Nah, adapun yang per tahun itu adalah dia yang berbentuk yaitu dari emas, ya, fiddah, perak, ya, maupun dari dari ternakan, ya, ternakan perniagaan kita, itu harus dikumpulkan Pak Haji, harus sampai pada ukuran atau nisabnya pada 1 tahun penuh. Nah, maupun dengan zakat peternakan seperti itu. Jadi kecuali yang zakat tadi profesi tadi maupun dengan zakat yang kita uang yang kita simpan, maka itu fleksibel hukumnya. Ya, itu saya Pak Haji. Iya, boleh Pak Haji, boleh. Karena dia kan mendapatkan gaji itu udah melebihi dari ukuran. Contohnya kalau zakat profesi itu sekarang ini kalau kita coba, kalau dia seorang direktur Bank Mandiri. Direktur Bank Mandiri itu kan di atas 100 juta. Ya kan? Udah melebihi dari nisab yang sesungguhnya kan gitu. Ya. Dan melebihi dari nisab yang sesungguhnya. Apalagi kalau seandainya dia direktur Bank Indonesia. Direktur Bank Indonesia itu udah saya nanya sama salah satu pegawai, ya, salah satu pegawai di Rasbi, karena Bank Indonesia itu salah satu yang memberikan
infak di yayasan saya setiap bulan. Alhamdulillah, Bank Indonesia itu dari melalui rasbinya dia memberikan itu setiap bulan ke yayasan saya, lumayan alhamdulillah. Ya. Dan dikasih tahu oleh salah satu pejabatnya itu, oh masya Allah Ustadz, di atas 3,5, 300,5 katanya. Gaji big boss nih atas. Dan apalagi kalau gubernur BI-nya itu kan, ya di atas, pokoknya di atas 350. Nah itu kan lebih sekali. Maka layak bagi dia mengeluarkan zakat di setiap bulan. Ya. Macam itu Pertamina. Coba direktur Pertamina itu, dirut utamanya itu, gede sekali kan gajinya. Ya, itu orang nomor 3 dirut Pertamina itu di tahun 2015 yang lalu. Dia saat itu ngisilah Ustadz Sarsuran di Baban. Itu dirut 3-nya tuh. Itu gampang banget itu ngasih uang itu 170 juta ke Ustadz saya. Tapi Ustadz saya belum tahu apa ini apa zakat atau ini. Yang penting dia ngasih aja gitu. Ini apa Ustadz untuk nanti kebutuhan di pesantren, silakan dimanfaatin. Hanya segini yang bisa saya bantu. 170 juta cash. Enak banget gitu ya. Ya, berarti gajinya berapa kan gitu. Gede amat itu gajinya. Gitu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka begitu pentingnya ya kita menginformasikan kepada, ini maksudnya saya gini, menginformasikan kepada rekan-rekan kita, kepada sanak famili kita yang memiliki harta yang cukup, perniagaan yang memang sudah sampai pada nisabnya, ya maka hendaknya mereka membayarkan zakat. Ada itu yang orang-orang berniaga, termasuk ipar saya itu di Ninias. Dia punya mobil saat itu, di rumahnya 3 mobilnya. Ya pemasukannya luar biasa setiap bulan. Tapi membayarkan zakat itu sesuai dengan hukumnya enggak mau dia. Tapi mau berbagi oke. Saya ingatkan dia. Saya sebagai seorang adik iparnya, saya ingatkan dia. Anda harus mengeluarkan seperti gini Bang. Agar hartamu itu bersih. Dan kalau bisa segeralah untuk menekan haji. Mengerjakan haji, setidaknya umroh. Belum mau juga. Akhirnya tuh bangkrut sekarang ini, gembel jadinya. Sudah saya ingatkan itu 2013 yang lalu, ya 2013 yang lalu. Saya ingatkan, kemudian saya pulang lagi ke Nias 2017, saya ingatkan lagi, tak juga kunjung. Akhirnya berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu bangkrut dia langsung, habis, sampai tantanannya habis semuanya. Nah ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, salah satu orang ini makanya saya kasih ini. Salah satu pentingnya membayarkan zakat mal itu adalah untuk bisa mencapai keberkahan pada harta yang dimiliki oleh orang tersebut, karena Allah segera akan mengambil. Ini tadi. Ya. Yang kedua itu pernah terjadi satu travel dan dia PT besar di sini di Gandaria. Teman kita. Itu kami kasih tahu sama Ustadz Nababan, kasih tahu dia harus pakai bro, kata-kata mereka kan kawanan. Bro, ente itu harus bayarkan zakat ente. Ya, ente kan kita hitung itu nih begini. Ente harus segera keluarkan tuh bro, itu zakatnya. Nggak mau. Apa yang terjadi Bapak? Tiba-tiba dia ditipu orang, ya. Itu dari ini providernya itu, provider hajinya. Itu ditipu dia sebanyak 5,5 miliar. Itu dalam waktu dekat, enggak lama, hanya beberapa bulan setelah Ustadz saya mengingatkan dia, enggak sampai sebulan, itu ludes tuang 5,5 miliar. Padahal dia membayarkan zakat cuma berapa kan? Enggak seberapa kan gitu ya. Itu berat sekali ya. Ya berat sekali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi orang yang diberikan kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, itu begitu gampang buat dia untuk membayarkan zakat itu dan tidak berat. Ya. Baik, itu saja Pak Burhan dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kekhilafan dari saya pada kajian ini. Ya, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini dan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam penunaian zakat kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada agama kita ini. Saya kira alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.